Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang pelajaran yang ke-17 ya. Sesi 17. Ini pelajaran yang terakhir dari pelajaran fikih i'tikaf ya, mukhtasar fi fiqhil i'tikaf ya, ringkasan tentang fikih i'tikaf yang ditulis oleh pengarangnya Ustadz Nasir bin Sulaiman Al-Umar. Pelajaran yang ke-17 ini mengenai pesan dan nasihat dari beliau kepada kita semua. Di dalamnya ada tip dan anjuran ya, bagaimana kita melaksanakan i'tikaf ya. Tip dan anjuran selama kita melaksanakan i'tikaf. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Wasiyah wa nasihah. Nah, pesan dan nasihat, artinya tip dan anjuran nih dari penulis tentang fikih i'tikaf ini. Ansahus syababa ayatakhallu an katsirin min anwa'il i'tikaf allati araha. Saya menasehati para pemuda nih agar mereka itu ya memisahkan diri, agar mereka itu menjauhkan diri dari kebanyakan macam atau jenis-jenis i'tikaf atau perilaku i'tikaf yang telah dilihatnya. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari apa nih? Min tajamu'at wa haflat wa mata'im wa ahadith. Dari menjauhkan diri dari berkumpul ya. Kalau i'tikaf itu menyendiri, tafakur, baca doa, baca Quran ya, maka jauhi perkumpulan-perkumpulan dan semacam haflah-haflah ya. Ya, haflah itu kumpul makan-makan gitu kan. Wa mata'im wa ahadits. Nah, dan apa namanya, makan-makanan. Ya, makan-makanlah. Banyak bawa ini, bawa itu, meriah sekali makanannya. Kemudian dan bercakap-cakap ya. Kalau anak-anak sekarang bilang omon-omon ya, jadi jangan terlalu banyak omon-omon katanya ya. Bahkan saya lihat ada yang i'tikaf itu bal ghibah wa namimah ya, wa hazlun wa dhahkun. Bahkan saya lihat ada yang beriktikaf tapi juga melaksanakan ghibah, nyeritain orang lain ya, menceritakan orang lain, wa namimah, dan mengadu domba ya, ngadu-ngadu si ini begini, tahu sendirilah. Dan sendagurau dan canda tawa gitu. Setelah itu mereka nih katanya begini, wa yaqulun nahnu mu'takifun. Kami ini orang yang sedang i'tikaf lah, orang dia selalu
bercanda, ghibah, namimah. Memang ghibah dan namimah tidak membatalkan i'tikaf, tetapi akan menjadi sia-sialah waktu yang dilewatinya itu. Ya, canda dan senda gurau. Wa katsirum min mazahiril i'tikafil khati. Hadhihi ra'aituha fil haram. Wah. Dan saya lihat ya, dan banyak sekali dari pemandangan atau yang terlihat secara kasat mata ya, pelaksanaan iktikaf yang salah. Justru ini saya lihat di Masjidil Haram, katanya. Waduh, di Masjidil Haram, jadi hati-hati nih yang nanti akan umroh di bulan ini, di 10 hari terakhir, yang punya niat iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata menurut beliau banyak yang salah iktikafnya di sana. Wa huwa afdalu makanin ya'takifu fihi. Padahal Masjidil Haram adalah tempat yang paling afdol untuk melaksanakan iktikaf. Wa ma'adzalika yaftaqidu ahyanan ila dhabitil i'tikaf al-masyru'. Ya. Walaupun demikian terkadang ya, rambu-rambu ketentuan-ketentuan i'tikaf yang telah disyariatkan yaftaqid, hilang ya, atau tidak diindahkan, tidak dilaksanakan. Ma tasma'uhu wa ma tarahu min ba'di syabab hadahumullah. Apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat dari sebagian para pemuda tersebut ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Laisa hadha huwal i'tikaf. I'tikafnya tidak demikian. Jadi jangan banyak bersenda gurau, jangan banyak ngobrol, jangan banyak riba, adu domba, jangan terus kumpul-kumpul terus, jangan memeriahkan dengan makanan, berbagai macam makanan. Idza i'takafa ahadum minkum falya'takifil i'tikafa shahiha. Apabila salah seorang di antara kamu i'tikaf, hendaklah melaksanakan i'tikaf dengan benar. I'tikaf yang benar. Wa in waqa'a minhu taqsirun aw khata'un. Apabila ya terjadi kesalahan ya, atau ada yang lupa ya, ringkas karena lupa, fal ya'ud ila Allah subhanahu wa ta'ala wal yalihhu alaihi. Hendaklah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yalihhu alaihi, terus menerus, artinya mendesak terus, meminta terus kepada Allah dalam rangka taubat, istighfar ya. Ayyutaqabbala minhu hadzal i'tikaf. Semoga i'tikaf ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fi akhiril mataf, kemudian di konklusinya, di akhir ringkasan, akhir perjalanan ini, kata beliau begini, la budda ayyas alal mu'takifu nafsahu. Seharusnya orang yang iktikaf itu ya, setelah akhirul mataf, setelah selesai iktikaf, seharusnya bertanya ya, yang iktikaf itu, kepada diri sendiri, artinya introspeksi diri. Bima kharajta minal mu'takif, bima kharajta minal i'tikaf, dengan membawa apa kamu selesai dari i'tikaf. Jadi maksudnya apa hasilnya i'tikaf itu gitu. Wa akhiran ansahu kulla mu'takifin ayakuna indahu qalamun wa waraqatun. Kemudian saya juga menganjurkan menasihati pada semua orang yang i'tikaf
hendaklah dia membawa pensil, membawa pena, pulpen dan kertas. Untuk apa katanya? Yuqayyidu kulla fikratin mufidatin ta'tihi fil i'tikaf. Agar mencatat semua ide, semua pikiran-pikirannya, semua rencana-rencana yang baik, dan ide-ide itu datangnya pada waktu i'tikaf. Kemudian beliau mengatakan begini, wahadzari, summa hadzari. Saya mengingatkan, kemudian saya mengingatkan lagi. Ayaqula ana ahfazuha walan ansaha. Saya mengingatkan kepada orang yang bilang begini katanya. Saya tenang aja, saya akan tetap hafal dan tidak akan melupakan ide-ide yang keluar yang datang pada waktu i'tikaf. Perhatikan, jangan sampai berbuat demikian katanya. Kenapa? Satamuru sa'atun qalilatun wayan saha au ba'dama yamdil i'tikafu bi ayyamin yansaha. Wa kadzalika ma yatadabbaruhu min ayatin. Akan berlalu beberapa waktu saja, hanya sedikit, sebentar saja, kemudian dia akan melupakannya. Artinya setelah berlalu i'tikaf beberapa hari, akan lupa semua ide yang timbul pada waktu kita i'tikaf. Demikian juga apa yang telah kita tadaburi dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Pada waktu tadabur itu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kita terkadang mempunyai ide, ya, atau mendapatkan hasil, mendapatkan kesimpulan beberapa hal. Itu kalau tidak dicatat akan lupa, ya. Maka bawa catatan, artinya diperintahkan, dianjurkan bawa catatan, ya. Kanal Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, yakunu fi firashihi fatatihil fikratu fayaqumu wa yuqidus siraja fayaktubu hadhil fikrata aw hadhil faidah thumma yudfi'us siraja fayanam. Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, ketika dia di atas ranjang, sudah tidur, kemudian sudah rebahan begitu, kemudian datang atau mempunyai atau timbul ide, pemikiran, beliau langsung bangun dan menyalakan lampu, kemudian menulis ide yang timbul tersebut, dan setelah itu mematikan lampu lagi dan melanjutkan tidur. Artinya Imam Bukhari saja yang kita kenal dengan kecerdasannya, kealimannya, ya. Itu kalau dia mempunyai ide langsung ditulis, mempunyai gagasan langsung ditulis. Kendati pun sudah berbaring, sudah siap tidur, sudah mematikan lampunya. Kalau zaman dulu mematikan lampu, ya, dari minyak, dari apa, ya. Kita dulu yang hidup di kampung tahun 70-an itu merasakan, ya. Menyalakan lampu, catat, matikan, langsung tidur lagi. Summa ta'tihil fikrah fayaqumu fayuqidus siraja fayusajjilu hadhil fikrah thumma yanam. Ya, ini pengulangan kata lagi, ya. Artinya mencatatnya walaupun sudah mau tidur. Ahyanan yukariru hadzal amal 20 marrah fi lailatil wahidati. Terkadang ide ini atau mencatat hal-hal ini itu berulang-ulang sampai 20 kali
Nah, artinya bukan 20 kali itu. Ini menunjukkan saking banyaknya. Sudah rebahan. Terkadang kita memang ingat pada waktu kita mau rileks, sudah capek, kita sudah tidak mau berpikir dulu. Tapi tiba-tiba ingat, bangun catat. Sudah letih, udah mau itu lagi, udah mau tidur, ingat lagi. Atau mungkin hanya sekedar rebahan gitu daripada ngelamun, yang lain-lain, mengingat-ingat, timbul ide, catat lagi, walaupun berkali-kali. Dan itu dalam satu malam bisa berkali-kali. Falidzalika ayu fikratin sajilha wala taqul. Oleh karenanya semua ide, gagasan yang timbul pada waktu itu hendaklah dicatat, sajilha wala taqul, dan jangan bilang begini, la tanfa, tidak ada manfaatnya lah ide-ide, biar aja itu ingatan sepintas ini. Jangan berpendapat demikian. Kenapa? Karena qad ya'khudhuha akharun wa yutawwiruha wa yunammiha. Terkadang kalau kita udah catat, kita tidak mampu melaksanakannya. Mungkin ada orang lain melihat catatan itu, ya. Orang lain lah yang mengembangkan ide kita dan terus melanjutkannya. Nah, kita hanya mendapatkan ide. Ini saya ceritakan pengalaman nih. Ada tuh di keluarga saya itu kita melakukan ada namanya pemungutan sedekah wajib per kakak. Setiap kakak nih. Setiap kakak 1 bulan hanya Rp20.000 ya. Yang mempunyai ide itu orang lain, ya masih anggota keluarga. Ya. Dia boleh dikatakan tidak pernah memberikan sedekahnya. Mungkin hanya 1-2 kali, itu pun ya ditalangin oleh keluarganya, adiknya lah, kakaknya. Nah, setelah itu tidak pernah. Tetapi yang lain terus malah rutin memberikan sedekahnya setiap bulan. Tidak apa-apa, ya. Idenya dari orang tadi yang dia sendiri tidak pernah sedekah atau sedekah 1-2 kali, ya. Artinya tidak menunjukkan kesungguhan dari ide yang dia cetuskan. Tidak mengapa, tetapi orang lain justru malah lebih bersemangat melaksanakan ide tersebut. Nah, itu demikian juga mungkin pada waktu itikaf kita punya beberapa ide dan orang lainlah yang mengembangkan. Ya. Wa qad yakunu hadhil fikratul yasiratu halla muskilatan min muskilatil ummah al-asirah. Terkadang juga ide-ide ringan, ide-ide sepele begitu, ya, telah dapat menyelesaikan problem umat, yang dimana problem itu dikategorikan oleh kaum tersebut adalah problem yang susah. Kemudian timbullah ide. Nah, waktu ingat ide itu ya timbul di salah seorang yang sedang melaksanakan iktikaf, kita memandang atau dia memandang bahwa ini ide sepele aja lah. Nah, tetapi ternyata ide sepele itu di tempat lain dianggap ide yang paling berharga dan dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan-kesulitan kaum itu, ya, atau kaum yang lain. Nah, ini maka jangan sepelekan untuk mencatat ide-idenya. Fanasihati ayyaj'alal mu'takifu indahu daftaran fi mu'takifihi wa yusajjil. Maka saran saya nih, kata penulis kitab ini, sebaiknya yang iktikaf itu bawa juga catatan, buku, not, catatan kecil untuk menulis, ya, ide-ide dan rencana-rencana yang timbul pada waktu iktikaf. Faqad yakhruju bi thawratin la yuqaddar bi thamanin. Terkadang ide-ide tersebut timbul atau terlaksana, terimplementasi secara revolusioner, ya, cepat, tidak disangka-sangka, la yuqdar,
bisamanin, tidak bisa dihargakan dengan, tidak bisa dihargai dengan sebuah harga dengan materi lah, tidak bisa dihargai dengan materi. Wayan bagilil mar'i ayu awida nafsahu ala dalika fid durusi wal muhadarat. Dan hendaklah seseorang itu membiasakan dirinya untuk mencatat dalam belajar ataupun dalam muhadarah, mendengarkan ceramah-ceramah. Wa saddaqa man qala, dan benarlah orang yang berkata begini, al ilmu saydun wal kitabah qaiduhu. Ilmu itu adalah buruannya, ya, diburu. Wal kitabah qaiduhu, dan catatan, catatan itu adalah pengikatnya. Jadi buruan kita dapatkan dan kemudian diikat. Qayyid suyudaka bil hibali al wathiqah, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, ya, yang bisa dipercaya, yang meyakinkanlah. Faminal hamaqati antasuda ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiq taliqatan. Dan dari perlakuan yang sangat tidak terpuji, ya, dungu katanya. Kamu berburu, ini cuma istilah saja, kamu berburu kijang, kemudian kamu meninggalkannya di antara makhluk-makhluk itu taliqatan, dalam kondisi yang terlepas. Artinya udah capek-capek memburu kijang. Kijang kita tahu sendiri kijang. Kenapa di sini disebutnya kijang? Karena kijang itu hewan yang sangat lincah, ya, larinya sangat lincah, sehingga kalau kita berburu kijang cukup sulit. Sudah susah-susah, ya, mendapatkan buruan kijang, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa diikat, taliqatan, ya, terlepas, ya, dari ikatan. Ya, artinya tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Nah, artinya begini, saran dari penulis ini kan, i'tikaf itu adalah waktu yang sangat baik untuk tafakur, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri, untuk berpikir yang baik-baik, khususnya dalam memperibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan ide-ide dan rencana-rencana serta gagasan-gagasan yang baik dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ya. Nah, ide itu hendaknya dicatat sehingga i'tikaf itu tidak mubazir, tidak berlalu begitu saja, agar ini lebih mantap lagi. Di samping pada pelajaran yang lalu kita telah mendapatkan ada 13 poin, ya, dalam pelajaran yang lalu itu intisari i'tikaf. Nah, ini diberikan tip lagi supaya lebih oke lagi i'tikafnya, ya. Selain terus kita jangan bercanda ria, jangan bergurau dalam melaksanakan i'tikaf, kemudian jangan terus mengumpulkan makanan seperti kita sedang pesta, ya, jangan hindari itu, jangan ghibah, jangan adu domba dan lain sebagainya. Sebaiknya kita juga bawa catatan untuk mencatat hal-hal yang positif yang timbul pada waktu i'tikaf, ya. Semoga dengan berakhirnya pelajaran ini, pelajaran yang ke-17, maka kita berharap selesai juga pelajaran tentang i'tikaf ini, walaupun ini hanya kitabnya ini kitab ringkasan, tetapi diharapkan kita dapat lebih memahaminya, dan nanti dua hari lagi kemungkinan
kita akan memasuki masa iktikaf dengan kondisi yang mantap dan kondisi yang percaya diri, karena kita sudah mengetahui semua perintahnya, rambu-rambunya, larangannya, anjuran, dan tip-tip dalam melaksanakan iktikaf ini ya. Ini pelajaran yang terakhir. Mungkin kalau nanti dari para jamaah yang hadirin di sini akan bertanya mengenai beberapa hal yang setelah kita pelajari ini, kita lanjutkan dengan diskusi interaktif aja, dua arah, supaya lebih mantap lagi ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.